Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak ini benar ke 10 PS 3 ya? Betul, Ibu. Sok sebelum dimulai rapihin dulu ya itunya kelasnya. Itu Ibu lihat di belakang juga banyak sampah. Kalian habis istirahat ya? Iya, Ibu. Sok bangkunya, mejanya juga dirapihin ya. Yang di atas meja cuman buku paket ekonomi saja dan buku tulis. HP dan lain-lain jangan dipayungkan ya. Iya, Masukin Ibu. aja ke tas. Oke. Sok sebelum Ibu mulai, boleh dipimpin dulu doanya, Meli? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu ceria. Ajaib. Alhamdulillah, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang hadir nggak hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, bagus banget. Nah, anak-anak, hari ini kita bakalan belajar mengenai lembaga keuangan yang ngatur soal uang, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Karena materi ini penting untuk kehidupan sehari-hari kita dan berkaitan langsung dengan kehidupan dan urusan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini sebagai pembukaan, Ibu mau ngejelasin dulu materinya. Nanti di akhir kalian akan ada diskusi kelompok. Coba Ibu tampilin ya materinya. Nah, udah mulai ya. Nah, di sini setelah kalian mempelajari materi hari ini, Ibu harap kalian bisa menguasai yang pertama, mampu menyebutkan pengertian dan fungsi lembaga keuangan bank dan non-bank. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan antara bank dan non-bank. Dan yang ketiga, dapat mengenal fungsi bank dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian yang terakhir, mampu memberikan satu contoh nyata lembaga keuangan bank dan non-bank di sekitar rumahnya serta manfaatnya bagi masyarakat. Nah, sebelum Ibu mulai, kayaknya kalian udah pada tahu ya lembaga keuangan bank itu apa aja gitu. Kalian kayaknya udah pernah ikut orang tuanya ke bank buat nabung atau ke pegadaian. Kita next aja ya. Nah, di sini ada pengertian lembaga keuangan bank. Boleh siapa yang mau bacain? Saya Bu. Boleh Meli? Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. 3 jenis lembaga keuangan bank ada 3. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Oke, makasih Melina. Benar ya, di sini dalam pengertian ini ada dua hal yang Ibu highlight. Yang pertama ada menghimpun dana dan yang kedua ada menyalurkannya kembali. Nah, maksudnya apa? Di sini maksudnya bank itu sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat. Nah, di sini kita itu menabung ke bank, nabungin uang ke bank supaya aman. Kemudian di sini bank mengelola kembali uang kita dan memutar kembali uang kita kepada orang-orang yang membutuhkan kreditan atau pinjaman seperti itu. Dapat dimengerti? Nah, karena di sini bank itu mempunyai fungsi yang cukup penting dan juga krusial, nah jadi di sini bank juga terbagi menjadi 3 jenis. Ada bank sentral, ada bank umum, dan juga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, nanti Ibu kasih satu-satu contohnya ya. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi utama lembaga keuangan bank. Di sini ada 3 fungsi utama. Yang pertama, menyimpan dan mengelola dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro sebagai bentuk keamanan serta pengelolaan keuangan yang terpercaya. Kemudian yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan pemerintah pembangunan.
Dan yang terakhir itu menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, serta mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Nah, dari ketiga fungsi utama lembaga keuangan bank ini, Ibu ada pertanyaan. Menurut kalian, kenapa bank nggak cuma nerima uang orang aja, tapi bank juga menyalurkan kembali dalam bentuk kredit? Ada yang tahu nggak apa jawabannya? Saya Bu, Boleh Meli, apa tuh? supaya uang yang dihimpun tuh atau disimpan tuh bisa digunakan kembali Bu buat membantu orang lain atau usaha gitu. Oke, bener banget ya. Tepuk tangan buat Meli jawabannya. Nah, jadi di sini bank itu selain untuk menghimpun tabungan atau uang masyarakat, di sini juga bank itu membantu perekonomian atau uang berjalan gitu di kehidupan sehari-hari dengan dia mengeluarkan kredit atau pinjaman ke orang yang membutuhkan untuk modal usaha seperti itu. Kita next lagi ya. Nah, di sini ada jenis-jenis produk bank. Sebenarnya jenis-jenis layanannya ini kebagi jadi dua, ada layanan produk penghimpunan dana atau funding, yaitu ketika si bank menerima uang masyarakat, dan yang kedua ada produk penyaluran dana atau lending, yaitu ketika si banknya itu mengeluarkan uang sebagai pinjaman atau juga kredit. Nah, di sini produk penghimpunan dana atau fundingnya itu contohnya ada tabungan, itu dimana kalian datang ke bank buat nabung. Terus yang kedua itu ada giro, ini biasanya dipakai sebagai transaksi untuk seorang pembisnis biasanya. Kemudian yang ketiga ini ada deposito, yaitu simpanan berjangka dan bunganya lebih tinggi. Nah, di sini ada produk penyaluran dana atau lending, contohnya ada kredit konsumtif, contohnya ada kredit motor HP, rumah, dan lain-lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada kredit modal usaha atau KUM. Nah, di sini biasanya kreditnya ini itu membantu UMKM untuk menyalurkan modal. Kemudian yang ketiga ada kredit pendidikan. Ini biasanya dipakai buat kredit sekolah atau kuliah kayak gitu. Next lagi ya. Nah, kayak yang Ibu jelasin tadi yang di awal, lembaga keuangan bank ini kebagi jadi tiga kan, ada lembaga bank sentral, ada bank umum, dan juga ada BPR. Nah, di sini perannya juga ada beda-beda. Yang pertama, bank sentral ini perannya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan juga pengawasan perbankan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada juga bank umum, yaitu perannya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, lalu menyediakan jasa keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Contohnya ada BNI, BRI, BCA, BSI, dan masih banyak sebenarnya, tapi nggak Ibu masukin ya, soalnya nggak cukup. Nah, kemudian Ibu mau nanya dari sini, kira-kira kalian kalau mau nabung datangnya ke bank sentral atau ke bank umum? Bank umum. Benar. Nah, di sini kalian kalau mau nabung itu datangnya ke bank umum, soalnya di sini bank sentral itu perannya cuma buat mengawasi aja gitu. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Perannya itu untuk menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama pelaku kecil. Contohnya ada BBRKS dan masih banyak sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu apa dong Bu bedanya bank umum sama BPR? Nah, sebenarnya perbedaannya itu ada dalam jangkauan dan layanannya. Nah, di sini bank umum itu layanannya itu cukup banyak dan juga lengkap gitu. Kemudian kalau di sini BPR itu cenderung lebih ke bank yang menyediakan perkreditan atau pinjaman yang cukup sederhana gitu. Jadi di sini tuh BPR tuh maksudnya tuh kayak bank mininya rakyat kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Next ya. Nah, di sini ada perbedaan bank pemerintah, bank swasta, dan juga BPD. Yang pertama ada bank pemerintah. Contohnya apa? Ada BRI, BNI, BTN, Mandiri. Nah, cirinya itu dimiliki oleh negara. Nah, karena di sini bank pemerintah ini dimiliki oleh negara, jadi bank pemerintah ini punya program yang mendukung kepentingan masyarakat, misalnya kredit buat UMKM kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada bank swasta, contohnya ada BCA, Ciniaga, terus Danamon,
dan lain-lain. Nah, di sini cirinya bank swasta ini dimiliki pihak swasta dan layanannya cepat, terus juga lebih modern daripada bank pemerintah biasanya, dan udah banyak menggunakan teknologi digital kayak gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada BPD atau bank pemerintah daerah. Contohnya ada BJB, ada Bank DKI juga. Nah, di sini cirinya BPD ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Terus fokus utamanya itu untuk mendukung pembangunan di daerah masing-masing, terutama untuk membantu UMKM lokal. Nah, jadi di sini ketiga bank ini tuh perbedaannya ada di siapa yang punyanya dan juga kepada siapa layanan itu diberikan kayak gitu. Dapat dimengerti ya, anak? Mengerti, Bu. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada pengertian lembaga keuangan non-bank. Mau siapa yang bacain? Saya, Ibu. Boleh deh, Rida. Pengertian lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang bertugas melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan seperti bank, tetapi tidak memberikan layanan perbankan seperti tabungan atau giro. Lembaga keuangan non-bank ini biasanya menawarkan layanan lain seperti asuransi, pinjaman, investasi, atau pembiayaan. Oke, baik, terima kasih Rida. Nah, kan tadi kalau lembaga keuangan bank itu fungsinya untuk menyimpan dan juga menyalurkan uang masyarakat. Nah, di sini lembaga keuangan non-bank juga sebenarnya sama aja, tapi caranya atau layanannya itu emang agak beda gitu dari lembaga keuangan bank sendiri. Nah, di sini ada ketiga fungsi utama lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, itu fungsinya untuk membantu pemerintah dalam pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian yang terakhir itu membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan lagi deh. Menurut kalian, kalau lembaga keuangan non-bank nggak menghimpun uang orang sebagai tabungan, nah dari mana mereka dapat pinjaman? Gimana caranya bisa mereka ngasih pinjaman? Aku, Bu. Boleh tidak? Mereka bisa memberi pinjaman dari modal sendiri atau dana yang dikumpulkan lewat investasi. Oke, benar. Tepuk tangan buat tidak jawabannya benar ya, anak-anak. Jadi, meskipun si lembaga keuangan non-bank ini enggak menghimpun dana dari masyarakat untuk tabungan, tetapi si lembaga keuangan non-bank ini juga tetap bisa ngasih pinjaman atau kredit. Nah, uangnya dari mana? Dari modal yang mereka kumpulin lewat investasi kayak gitu. Next ya. Nah, di sini ada contoh dan peran lembaga keuangan non-bank. Ada beberapa contoh lembaganya. Yang pertama ada pegadaian, ada asuransi, ada koperasi, dan juga ada leasing. Nah, di sini pegadaian itu perannya untuk tempat meminjam uang dengan pinjaman barang, dengan jaminan barang. Jadi kalau kalian butuh dana darurat nih buat biaya sekolah atau biaya apa gitu yang urgent sifatnya, kalian bisa datang ke pegadaian, tapi dengan syarat ya kalian harus bisa mampu gitu untuk membayar iurannya biar barang kalian nggak disita atau ditahan sama pegadaian kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada asuransi. Perannya itu untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kesehatan jiwa dan juga kendaraan. Nah, ini contohnya ada FWD Insurance dan juga Security Financial. Kemudian di sini ada koperasi. Nah, perannya itu untuk memberikan pinjaman dengan bunga ringan kepada anggota, mengelola dan memasarkan hasil produksi anggota. Nah, di sini contohnya ada. Kalau kalian pernah main ke Pangalengan, pasti kalian tahu ada KPBS yang mengolah susu sapi ya. Nah, ini di sini KPBS itu termasuk salah satu contoh koperasi, jenisnya itu koperasi produsen kayak gitu. Kemudian di sini yang terakhir ini ada leasing, perannya untuk menyediakan pembiayaan pembelian barang secara kredit, terutama kendaraan. Nah,
Biasanya orang-orang tuh kredit di Adira atau di BAV tuh kredit motor sih biasanya. Kalian juga udah sering lihat kayaknya di iklan-iklan ya. Nah, Adira ini termasuk lembaga keuangan non-bank karena dia tuh cuma bisa ngasih pinjaman dan kredit, tapi nggak untuk tempat tabungan kayak gitu. Kita next ya. Nah, di sini kelebihan lembaga keuangan non-bank ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ibu boleh sambil duduk gak? Boleh, Ibu. Nah, di sini kita mulai dari kelebihannya dulu. Nah, di sini kelebihan lembaga keuangan non-bank itu yang pertama, prosesnya lebih cepat dan mudah. Nah, di sini maksudnya misalnya pegadaian atau leasing itu biasanya syaratnya enggak cukup rumit daripada bank kayak gitu. Jadi di sini prosesnya bisa lebih cepat dan juga mudah. Kemudian yang kedua ini cocok untuk kebutuhan tertentu. Nah, maksudnya kayak pembiayaan kendaraan, gadai barang atau asuransi ini tuh bisa cocok gitu buat kebutuhan tertentu. Kemudian yang terakhir ini lembaga keuangan non-bank menjangkau masyarakat kecil, terutama koperasi dan pegadaian yang banyak dan ada di daerah-daerah tertentu. Nah, terus kita masuk ke kekurangannya. Di sini kekurangannya lembaga keuangan non-bank itu yang pertama, bunga atau biayanya lebih tinggi dibandingkan bank. Misalnya leasing kendaraan tuh biasanya dia tuh bunganya cenderung lebih tinggi daripada bank biasa. Kemudian yang kedua, risiko kehilangan barang jaminan. Nah, di sini kalau kita menggadai sesuatu tapi kita nggak bisa nebus pinjaman itu, nah di sini bisa disita gitu. Jadi barang kita otomatis hilang. Terus yang terakhir ini cakupan layanannya terbatas. Jadi di sini maksudnya tuh layanan keuangan non-bank ini tuh nggak sebanyak lembaga bank gitu. Mereka tuh nggak nyediain giro, tabungan atau layanan perbankan lain lah. Jadi kalau misalkan dibandingin sama bank sendiri itu layanannya jauh cukup kurang. Nah, di sini ada perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank dari beberapa aspek. Ada aspek status, ada aspek fungsi utama, dan juga ada kegiatan pokok dan hubungan. Di sini dari aspek status, lembaga keuangan bank ini statusnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Sedangkan kalau lembaga keuangan non-bank statusnya ini nggak menghimpun dana dalam bentuk simpanan kayak yang dijelasin tadi. Kemudian di sini fungsi utamanya lembaga keuangan bank ini untuk menyimpan dan menyalurkan uang. Kalau lembaga keuangan non-bank fungsi utamanya untuk memberikan layanan keuangan kayak asuransi dan pembiayaan. Kemudian kalau dari kegiatan pokok, lembaga keuangan bank itu menerima simpanan dan memberi kredit kayak yang dijelasin tadi. Nah, kalau lembaga keuangan non-bank, kegiatan pokoknya biasanya ada investasi, ada leasing, asuransi, dan juga pasar modal. Kemudian di sini dari aspek hubungannya, lembaga keuangan bank ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau lembaga keuangan non-bank ini tidak berhubungan langsung melalui layanan keuangan tertentu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Saya, Bu. Boleh Meli, nanya apa? Kenapa disebut lembaga keuangan ya, Bu? Padahal gak semua menyimpan uang gitu. Oke, bagus ya pertanyaannya. Tadi kata Meli katanya kenapa disebut lembaga keuangan padahal nggak semuanya nyimpan uang. Benar ya? Nah, jadi kenapa disebut lembaga keuangan? Itu karena semua lembaga yang kita bahas hari ini tuh ngelola soal uang. Jadi mau itu nyimpen, mau itu menyalurkan, mau itu menyalurkan kredit, itu disebutnya lembaga keuangan. Kayak gitu Meli, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kita next ya. Nah, di sini ada diskusi kelompok kayak yang Ibu bilang tadi ya.
bakal ada diskusi kelompok. Ini mau milih kelompoknya sendiri atau ibu yang tentuin? Ibu yang Oke, tentuin. ibu yang tentuin aja ya. Ibu sebutin aja ketua kelompoknya ya, nanti kalian cari anggotanya masing-masing aja kali ya, Bapak. Nah, jadi kelompok 1 ada ketuanya Rida, kelompok 2 Meli, kelompok 3 Hanum. Siap Ibu. Nah, siap? Siap. Oke, jadi di sini untuk diskusinya kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Yang pertama, masalah keuangan apa yang sering kalian lihat di sekitar rumah? Kemudian yang kedua, lembaga keuangan mana yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu? Nah, pertanyaan yang terakhir, apa alasan kalian memilih lembaga keuangan tersebut? Ibu kasih waktu berapa menit ya? 3 atau 5 menit? Mau 3 atau 5 menit? 50. Oke, silakan diskusi ya bareng teman-temannya. Ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Akan Bu akan. Sulit banget ya kelas ini mah. Iya dong. Ibu juga lihat tugas minggu kemarin semuanya pada ngumpulin tepat waktu, hebat Iya, banget Bu. sih. Terima kasih Bu. Coba dikerjain ya. Ibu mau nanya, Kenapa? yang kelompok 1 maksudnya gimana Ibu? Ini semua pertanyaannya sama. Jadi kalian nyari lembaga keuangan apa gitu yang bisa nyelesain masalah tersebut. Kalian cari dulu masalah yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti kalian tentuin masalah lembaga keuangan apa yang bisa ngasih solusi gitu buat masalah tersebut. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti dong Bu. Oke, lanjutin ya diskusinya sampai 10:55 berarti. Iya Bu. Oke, gimana, udah beres? Sudah Ibu. Kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau gitu ibu mau perwakilannya atau ketua kelompoknya maju ke depan buat bacain hasil diskusinya ya. Oke. Berarti dari aku ya Ibu ya? Iya, kelompok 1 dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab tentang diskusi kami gitu. Jadi menurut kelompok 1 ngebahas masalah sering banget terjadi di lingkungan sekitar, yaitu orang-orang yang butuh pinjaman cepat untuk kebutuhan mendadak, misalnya bayar biaya sekolah yang tiba-tiba, terus bayar rumah sakit, atau ada kebutuhan keluarga yang nggak bisa ditunda gitu. Nah, biasanya kalau ke bank prosesnya lama dan harus pakai banyak persyaratan. Makanya menurut kami lembaga keuangan non-bank yang paling cocok adalah Pegadaian, Bu. Pegadaian ya. Karena kenapa kita ngambil Pegadaian? Karena Pegadaian itu prosesnya cepat gitu, teman-teman. Nah, cukup bawa barang jaminan kayak emas, HP, atau barang
langsung bisa cair di hari yang sama gitu. Jadi orang yang lagi terdesak gitu bisa langsung kebantu gitu meski ada bunganya. Tapi kalau kondisinya urgent gitu, penggadaian ini jadi solusi yang paling realistis gitu buat masyarakat. Jadi intinya penggadaian itu tuh membantu banget buat kebutuhan cepat dan darurat. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, tepuk dulu. Kelompok 2 sekarang. Ya, perkenalkan di sini saya perwakilan dari kelompok 2 membahas masalah lain yang juga sering terjadi. Nah, yaitu banyak orang di sekitar kita tuh yang pengen beli motor, HP, atau barang mahal lainnya gitu Bu, tapi belum punya uangnya gitu, uang cashnya gitu. Biasanya mereka itu lebih milih cicilan Bu. Terus, nah untuk kebutuhan kayak gitu, lembaga keuangan bank yang paling pas gitu menurut kami yaitu leasing. Terus leasing itu biasanya kerjasama langsung sama dealer motor atau toko HP Bu. Jadi prosesnya tuh lebih lebih gampang, syaratnya juga nggak seribet banget gitu. Cuman perlu KTP, slip gaji, atau formulir tertentu. Terus tinggal pilih tenor cicilannya, barang yang mau dibeli langsung bisa dibawa pulang meskipun belum bayar gitu. Udah. Ya benar. Bukan hanya kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ya. Oke, di sini aku sebagai perwakilan dari kelompok 3. Jadi menurut kami itu fokus ke masalah yang juga sering ditemui Bu, yaitu banyaknya orang tua atau keluarga yang pengen mulai menabung atau merencanakan keuangan, tapi kayak masih bingung gitu harus mulai dari mana. Nah, mereka ini ingin punya simpanan buat sekolah anak, kebutuhan rumah, ataupun dana darurat. Nah, menurut kami solusi yang paling cocok itu adalah koperasi simpan pinjam Bu, karena koperasi itu lebih dekat ke masyarakat. Apalagi di desa-desa atau lingkungan kelurahan itu kayak nabung di koperasi bisa dimulai dari jumlah yang sangat kecil gitu, nggak harus yang besar, dan juga bunganya lumayan membantu. Selain itu juga kalau sewaktu-waktu butuh pinjaman, koperasi itu biasanya lebih fleksibel dan juga syaratnya nggak terlalu ribet. Jadi koperasi ini tuh cocok buat masyarakat yang pengen menabung pelan-pelan atau butuh dana tambahan dengan cara lebih ringan. Jadi intinya koperasi ini tuh bantu banget masyarakat kecil buat mengatur keuangan mereka. Bukan kelompok 3. Oke, baik, bagus banget. Makasih ya anak-anak, udah bagus banget sih. Tadi masing-masing kelompok udah bisa menghubungkan gitu materi dengan kehidupan sehari-hari. Kelompok pertama tadi udah ngejelasin gimana pegadaian bisa membantu orang yang butuh dana cepat. Nah, itu benar banget ya. Pegadaian emang sering jadi solusi karena prosesnya cepat dan nggak rumit gitu. Tapi dengan catatan di sini harus diingat, kalian juga harus sadar barang yang digadai itu harus sesuai dengan kemampuan kalian buat ditebus supaya nggak hilang. Terus tadi kelompok 2 udah bagus banget ngejelasin soal leasing. Nah, di sini betul masyarakat itu lebih sering pakai leasing buat beli motor atau barang mahal. Contoh yang lumayan deket ya sama kehidupan kalian. Terus tapi di sini juga perlu kalian ingat bahwasanya cicilan ini harus dihitung baik-baik supaya tidak terlalu berat gitu. Jadi kalian harus bisa menyanggupi cicilannya. Terus tadi kelompok ketiga udah tepat banget menjelasin soal koperasi. Di sini koperasi itu emang dikenal dekat dengan masyarakat, apalagi buat menabung dan pinjaman dalam jumlah kecil kayak gitu. Next lagi ya. Nah, di sini ada tugas, ini dikerjakan secara individu karena waktunya nggak cukup, kalian kerjain aja di rumah ya. Di sini coba buka buku paketnya halaman 75 sampai 78. Nah, di situ ada petunjuk dan instruksinya. Cari dan pahami penjelasan lebih lengkap tentang lembaga keuangan non bank. Setelah itu tuliskan salah satu contoh nyata
lembaga keuangan non-bank di sekitar kalian, lalu jelaskan manfaatnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Cukup ibu. Ada waktunya. Cukup. Oke. Tolong dikerjakan secara maksimal ya. Nanti Iya, Ibu. minggu depan dikumpulin terus kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau nyimpulin nggak? Kita belajar apa hari ini? Sananya ibu. Boleh Rida? Jadi hari itu kita jadi hari itu ya. Baik ibu, jadi kesimpulan pembelajaran hari itu kita tuh belajar tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Iya. Ya, terus pertama kami juga memahami gitu bahwa bank itu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan, giro dan deposito, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit seperti kredit konsumtif, KUR, atau kredit pendidikan. Bank juga punya jenis seperti bank pemerintah, bank swasta, dan BPD yang masing-masing punya fungsi dan cirinya sendiri gitu. Terus kami juga tuh belajar tentang lembaga keuangan non-bank seperti penggadaian, tadi terus koperasi, leasing, dan asuransi. Lembaga non-bank ini nggak menerima simpanan seperti bank gitu Bu, tapi tetap membantu masyarakat lewat pembiayaan, perlindungan resiko, atau jasa keuangan lainnya. Terus terakhir juga tadi kita juga melihat kelebihan dan kekurangan lembaga non-bank, misalnya prosesnya cepat dan mudah gitu, tapi bunganya masih bisa lebih tinggi atau ada resiko kehilangan jaminan. Nah, jadi secara umum gitu Bu, kita tuh belajar bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non-bank punya peran penting dalam membantu kebutuhan ekonomi masyarakat. Segitu sih Bu yang saya tangkap pembelajaran hari ini. Oke, baik. Terima kasih Rida. Benar ya, berarti kalian udah benar-benar fokus dan paham gitu sama materi hari ini. Jadi meskipun kedua lembaga keuangan ini punya peran atau fungsinya yang berbeda-beda, nah mereka cukup memiliki peran yang penting di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa adanya lembaga keuangan ini, kegiatan perekonomian kita pasti nggak lancar dan nggak bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, oke. Karena waktunya udah habis, Ibu tutup aja pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam